Baik, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk lembaga yang bervariasi, seperti pesantren, madrasah, surau, dan maunasah. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Lembaga pendidikan Islam telah memainkan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zamannya. Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah menarik perhatian para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melakukan studi ilmiah secara konferensif. Tujuannya selain untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang bernuansa keislaman, juga sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi para pengelola pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang umumnya dianut masyarakat Islam Indonesia, yaitu mempertahankan tradisi masa lampau yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang baik lagi. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, masjid merupakan satu-satunya pusat berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun kegiatan pendidikan. Bahkan, kegiatan pendidikan yang berlangsung di masjid masih bersifat sederhana. Kala itu sangat dirasakan oleh masyarakat Muslim. Awal mulanya masjid hanya menampung kegiatan pendidikan yang diperlakukan masyarakat, namun karena terbatasnya tempat dan ruang, mulai dirasakan dan tidak dapat menampung masyarakat yang ingin belajar. Maka dilakukanlah berbagai pengembangan secara bertahap hingga berdirinya lembaga pendidikan Islam yang secara khusus berfungsi sebagai sarana menampung kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan masyarakat saat itu. Dari sinilah mulai muncul beberapa istilah lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan perkembangan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan kata majmuk yang terdiri dari kata pondok dan pesantren. Kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Pondok dalam bahasa Arab funduk yang berarti tempat singgah. Sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak dalam bentuk klasikal. Jadi pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam non-klasikal yang peserta didiknya disediakan tempat singgah atau pemondokan. Pesatnya perkembangan pesantren pada masa ini antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para ulama dan kiai mempunyai kedudukan yang kokoh di lingkungan kerajaan dan keraton. Yang kedua, kebutuhan umat Islam akan sarana pendidikan yang mempunyai ciri khas keislaman semakin meningkat. Yang ketiga, hubungan transformasi antara Indonesia dan Mekah semakin lancar, sehingga memudahkan pemuda-pemuda Islam Indonesia menuntut ilmu di Mekah. Yang kedua, sejarah dan perkembangan madrasah. Kata madrasah dalam bahasa Arab madrasatun, yang berarti tempat atau wahana untuk mengenyam proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah, yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Karenanya, istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai rumah, istana, kutab, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Dari pengertian di atas, maka jelaslah bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dalam perkembangannya di Indonesia, Madrasah Islamiyah ini merupakan lembaga yang berdiri jauh sebelum SD, SMP, SMO, atau SMK. Atau perguruan tinggi, bisa disebut dengan universitas. Sebab madrasah adalah salah satu sarana atau media tempat yang strategis bagi kiai atau ustadz dengan masyarakat dalam rangka menyampaikan aspek-aspek ajaran Islam. Dalam perkembangannya, sistem pendidikan Islam madrasah sudah tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Islam pesantren. Karena di lembaga pendidikan madrasah ini sudah mulai dimasukkan pelajaran-pelajaran umum, seperti sejarah ilmu bumi dan pelajaran umum lainnya. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan surau.
Kata surau bermula dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas sampai di Asia Tenggara. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilah ini pernah digunakan sebagai tempat penyembahan agama Hindu-Buddha. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Sistem surau ini dilakukan dengan memberikan contoh dan suri tauladan. Mereka diajari bagaimana berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus, ikhlas, amanah, dan kepercayaan, pengasih, pemurah, jujur, adil, menepati janji, serta menghormati adat istiadat yang ada, yang menyebabkan masyarakat Nusantara tertarik untuk memeluk agama Islam. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halakoh. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Di samping ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti keimanan, akhlak, dan ibadah, pada umumnya pendidikan ini dilaksanakan pada malam hari. Yang keempat, sejarah dan perkembangan Meunasah. Meunasah dalam sejarahnya merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Disinilah anak-anak sejak usia dini di Gampong mendapat pendidikan. Di setiap kampung di Aceh dibangun Meunasah yang berfungsi sebagai Center of Culture dan Center of Education bagi masyarakat. Dikatakan Center of Culture karena Meunasah ini memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh, dan disebutkan Center of Education karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di lembaga ini. Meunasah merupakan tempat pendidikan Islam terendah. Meunasah berasal dari bahasa Arab yaitu madrasah. Meunasah merupakan satu bangunan yang terdapat di setiap gampong. Bangunan ini seperti rumah tetapi tidak mempunyai jendela dan bagian-bagian lain. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Keberadaan Meunasah sebagai tempat pendidikan tingkat dasar sangat mempunyai arti di Aceh. Semua orang tua memasukkan anaknya di Meunasah. Dengan kata lain, Meunasah merupakan madrasah wajib belajar bagi masyarakat Aceh masa lalu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Aceh mempunyai fanatisme agama yang tinggi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.